Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menyinari seluruh isi alam ini. Kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, antariksa, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti kandungan Al-Quran bersifat luas. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebagai sebuah kasus tertentu. Namun, apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal sebagai hadis. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan meyakini adanya akhirat. Suatu hal juga disepakati oleh seluruh umat Islam dan menjadi pembahasan pokok makalah ini, ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam kapanpun dan dimanapun termasuk seharusnya di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan oleh fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yakra'u, kiro'atan, dan Qur'anun yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Rasulnya Sunnah, jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima aradakallah wa la taqul lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, bahwa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penenang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan pengingatkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya dan ada yang masih bersifat umum dan perlu memahami untuk memahaminya. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama, kelompok hukum yang terdapat dalam Al-Quran dalam 3-2 yaitu seperti berikut. Syariah atau ibadah hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau artinya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk yang disebut dengan ibadah gairu mahdah, ilmu yang mempelajari tata cara ibadah
dinamakan ilmu fikih. A. Hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melakukan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan sebagainya. B. Hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tata cara beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan sebagainya. Akhlak atau budi pekerti selain berisi tentang hukum-hukum akidah dan ibadah Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum akhlak. Pendapat pribadi atau komentar pribadi dari kelompok kami adalah Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Rasulullah-Nya dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.